Baik, yang kami pahami tentang masalah utang dikonversi ke emas, utang uang dikonversi ke emas, ini diperbolehkan dalam dua keadaan. Yang pertama adalah saat pembayaran, bukan disepakati saat utang. Jadi misalnya begini, ada orang yang utang kepada Anda 1 juta. Kesepakatannya ya nanti akan dibayar dengan uang senilai 1 juta. Kemudian pada waktu dibayar, tepat misalnya 1 tahun ke depan, orang itu menyerahkan uang 1 juta. Lalu Anda minta, enggak, saya minta uang emas saja, jangan dikasih uang. Ini boleh. Maka kewajiban orang ini segera beli emas dengan uang senilai 1 juta tadi, dapat berapapun serahkan kepada Anda, diserahkan kepada Anda yang telah memberikan utang. Ini boleh ya. Sehingga kesepakatannya dilakukan pada saat mau pembayaran. Ini sebagaimana yang pernah difatwakan oleh Lajnah Fatwa Yordan ketika membahas masalah konversi. Tapi kalau konversinya pada waktu, kesepakatan konversinya pada waktu utang, misalnya Anda memberi utang 1 juta, lalu Anda buat kesepakatan dengan orang tadi, nanti kalau melunasi tahun depan, saya hanya mau dengan menggunakan emas. Jawabannya, ini tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau Anda kesepakatnya dikonversi pada saat utang, berarti telah terjadi jual beli emas tidak tunai. Sehingga Anda menyerahkan uang dan Anda minta diberi emas, tapi waktunya tahun depan. Dan itu masuk dalam kategori jual beli emas secara tidak tunai. Hukumnya tidak boleh. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau di perjalanan? Ini batas awal saat utang, di perjalanan di tengah, lunasannya masih nanti. Nah, kalau di perjalanan sepakat nanti diganti emas 1,5 gram dan emasnya belum ada, tidak boleh juga. Karena berarti sama dengan Anda membeli emas 1,5 gram dengan nilai 1 juta dan emasnya nggak ada. Uangnya sudah tunai diterima, sementara emasnya nggak ada. Dan itu masuk juga dalam kategori jual beli emas secara tidak tunai. Wallahu a'lam.